Sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah, kami telah memuji, memuliakan Engkau. Inilah saatnya bagi kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bapa, katakanlah apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, kita membaca dari ayat pertama hingga pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku di surga. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada seorang bapak yang suka dengan tanaman-tanaman. Nah, bapak ini melewati sebuah penjual tanaman di dalam pot-pot itu, banyak sekali. Dan salah satu pot tanaman yang dia senang yaitu pohon mangga. Mengapa dia senang? Karena pot itu begitu bagus, juga pohon mangga itu begitu bagus, dan beberapa buah ada padanya. Nah, dia beli, saudara. Setelah dia beli, tidak langsung pulang ke rumah. Dia membeli pupuk di tempat penjual pupuk, supaya nanti pohon mangganya di rumah dia rawat, itu bisa tumbuh dan buah-buah itu juga bisa diambilkan nanti kalau sudah matang. Nah, saudara, dibawalah ke rumah, dia siram, dia kasih pupuk. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah beberapa hari, itu tanaman jadi layu. Bingung dia. Bukankah tanaman ini saya sudah siram, saya sudah memberikan pupuk? Oke, tunggulah, siapa tahu nanti lebih baik. Sehari dua hari kemudian, saudara, maka benar-benar layu dan tanaman itu mati. Saudara, bingung bapak ini. Dia melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Maka dia bongkar, dia cabut, dan ternyata, saudara, apa yang terjadi? Itu tanaman tidak ada akarnya. Itu adalah dahan daripada pohon mangga
yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah satu pohon mangga, padahal tidak ada akarnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon mangga itu, dia menjadi kering. Dia bahkan mati karena dia tidak punya akar. Akar itu menjadi sangat penting. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Yesus diumpamakan sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Buah anggur tidak muncul di pokok saudara-saudara, tapi ia muncul di ranting-rantingnya. Tetapi ranting itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur. Jadi jangan hanya melihat buahnya saja, lalu tergoda. Tetapi kita harus tahu bagaimana buah itu dihasilkan. Kemana ranting itu melekat sehingga menghasilkan buah. Kita memandang pohon itu begitu terpesona. Tunggu dulu. Coba lihat secara menyeluruh. Apakah dia punya akar? Dan kalau dia tidak punya akar, tidak lama kemudian pohon itu akan mati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak ini begitu sedih, tetapi akhirnya dia tahu bahwa dia kena tipu. Tanaman itu begitu bagus, tetapi tanpa akar akhirnya tanaman itu jadi mati. Begitu pentingnya akar itu. Saudara-saudara, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan gambaran pokok anggur yang benar. Secara umum kita dapat melihat bahwa Yesus ingin memperlihatkan dirinya adalah pokok anggur sebagai sumber kehidupan ranting-rantingnya. Mustahil ranting akan berbuah jika tidak melekat pada pokok pohon itu, pada batang itu. Bahkan ranting itu akan kering karena tidak menyatu dengan pokoknya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tidak ada sumber kehidupan yang lain selain melekat kepada Dia sebagai pokok anggur yang benar. Saudara, jangan ada penyesalan jika ranting-ranting yang kering itu pada akhirnya akan dibakar. Sebab Allah dengan kasih-Nya memberikan kehidupan kepada manusia melalui kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus mempertegas kehadirannya di dunia ini, berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Firman Tuhan katakan, "Tinggallah di dalam aku." Ini adalah panggilan hidup dari Allah kepada manusia. Tinggallah di dalam aku. Hei, semua, mari tinggallah di dalam aku. Saudara tahu, makna kata tinggal bukanlah sekedar menyatakan keberadaan lokasi secara fisik. Bukan hanya, oh dia tinggal di situ. Tidak. Tetapi tinggal dalam konsep yang aktif, yaitu pertumbuhan yang terdorong oleh firman Allah, oleh Roh Kudus. Maka saudara, jika tidak demikian, maka ranting itu hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang liar dan yang tidak menghasilkan buah apa-apa. Sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita, "Hei, tinggallah di dalam aku." Dan kalau engkau tinggal di dalam aku, engkau akan hidup. Bukan hanya hidup, engkau bisa bertumbuh dengan baik, wajar, sempurna. Dan bukan hanya itu, engkau akan menjadi berbuah. Tetapi jika engkau tidak tinggal di dalam aku, mungkin engkau berkata aku bertumbuh, tetapi sesungguhnya menghasilkan pertumbuhan yang liar dan tidak menghasilkan buah, artinya sia-sia. Dalam ayat yang kedua, dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ranting yang liar tidak menghasilkan buah akan dipotong dan akan menjadi ranting yang kering dan siap untuk dibakar. Musnah, lenyap, habislah. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ketujuh, Tuhan Yesus menjelaskan, "Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kalimat ini, tidak hanya sekedar tinggal, namun firman Tuhan harus menuntun kepada pertumbuhan yang menghasilkan buah.
Maka saudara, ungkapan Paulus yang sangat terkenal mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah Kristus hidup di dalam hati saudara? Apakah Kristus hidup di dalam perbuatanmu? Nampak jelas bahwa engkau adalah orang yang hidup di dalam pokok anggur itu, melekat pada pokok anggur itu. Sehingga perbuatanmu mewarnai kehidupan di dalam Kristus. Pertanyaan berikut, apakah pikiranmu sesuai dengan pikiran Kristus? Apakah perasaanmu sesuai dengan perasaan Kristus? Apakah ucapanmu, perkataanmu sesuai dengan pikiran Kristus, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kristus? Apakah perilakumu itu setur dengan kehendakmu? Saudara-saudara, orang yang tidak di dalam Kristus adalah orang yang seluruh ruang lingkup kehidupannya itu tidak ada hubungannya dengan apa yang saya katakan tadi. Tetapi orang yang tinggal di dalam Kristus, dalam ruang lingkup itu yang dikuasai oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, maka hatinya, perbuatannya, pikirannya, perasaannya, ucapannya, perkataannya, perilakunya sesuai dengan kehendak dan yang disetujui oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kenyataan yang sering kita temui, atau ada kata-kata yang sering kita dengar. Ungkapannya dari ini, kadang-kadang orang Kristen juga mengatakan, iya memang seharusnya sih demikian. Pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, perilaku kita sesuai dengan kehendak Kristus. Namun apa boleh buat? Kita masih hidup dalam daging. Kita masih dalam daging. Kita lemah. Maka kalau jatuh ya memang manusiawi lah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita masih hidup dalam daging secara jasmani, namun sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada kita berkat rohani, yaitu iman. Jangan lupa, iman. Untuk mampu mengalahkan kuasa kegelapan, kedagingan yang duniawi. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Halo Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, atau bagi mereka yang mengatakan, oh kita masih hidup dalam daging, jatuh wajar. Pertanyaannya, apakah sesungguhnya engkau sudah lahir baru atau belum? Apakah sesungguhnya engkau lahir dari Allah? Saudara, orang yang lahir dari Allah, dia bisa menang, mengalahkan daging, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan dunia ini oleh imannya. Saudara, tidak sedikit orang dalam hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Tidak sedikit orang dikendalikan oleh sakit hati, amarah, dendam, rasa takut, bimbang, harta, dan seterusnya. Saudara-saudara, sikap-sikap seperti itu adalah sikap hidup orang yang tidak hidup dalam Kristus. Maka patutlah dipertanyakan apakah dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus atau tidak. Saudara, sangat mengerikan kalau ada banyak orang yang begitu aktif dan dia berkata dia beragama, tetapi sesungguhnya yang mengendalikan dia hawa nafsunya, sakit hatinya, amarahnya, dendamnya, bimbangnya, dan seterusnya. Sesungguhnya orang yang lahir dari Allah, yang mengendalikan kita, yang menjadi junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Sebuah pertanyaan. Ketika kita datang bersekutu seperti pada pagi hari ini, walaupun di rumah masing-masing, kita beribadah sebagai tanda bahwa kita tinggal dalam Kristus. Kita semua pagi hari ini beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, saudara tidak berhenti di ibadah. Ketika kita selesai ibadah dan Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, itu harus tinggal di dalam diri kita. Dan itulah yang nantinya akan menghasilkan buah. Jika hanya sekedar tinggal saja, maka
yang terjadi hanyalah menjadi ranting-ranting liar yang tidak berguna yang akan dikerat. Karena aktivitas agama, kegiatan-kegiatan seperti itu tidak serta-merta membawa kita di dalam pertumbuhan rohani. Saudara, ranting yang berbuah, siapa itu? Saya dan saudara. Ranting yang berbuah itu dikatakan oleh firman Tuhan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Dan ranting itu yaitu orang percaya dipelihara, saudara. Puji Tuhan. Dibersihkan, dijaga oleh Tuhan. Nah, akibatnya saudara, ranting itu bertumbuh sehat. Prima dia. Dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Nah, janji Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena pikirannya pikiran seperti Kristus, hatinya, cita-citanya adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka janji Tuhan, jaminan dalam ayat ke-7. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya jawaban doa itu jelas. Bapak dan Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggallah di dalam Tuhan. Ada beberapa poin saudara. Ya. Yang pertama, ketika kita berkata tinggal di dalam Kristus. Menjadi keluarga Allah. Maka hal yang pertama adalah menyadari kehadiran Kristus. Nah, kalau kita menghargai Kristus, menghormati Tuhan, maka saya percaya ketika kita beribadah pada pagi hari ini, walaupun tidak bersama-sama di gereja, kita menghormati Kristus. Kalau kita mengatakan kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran Kristus bersama dengan kita, ketika Bapak dan Ibu saudara ada di kantor, atau dimanapun, di tempat pergaulan, dan semuanya itu. Perlu bertanya, apakah engkau sungguh menyadari kehadiran Kristus di situ juga? Atau sudah kenikmatan dunia yang ada? Lalu yang berikut saudara, kita tinggal dalam Kristus itu berarti menanggapi teguran. Ketika ada hal-hal yang Kristus tidak senang, dikatakan tadi dibersihkan, dikerat. Ranting itu dikerat, dipotong. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa bertumbuh ranting itu. Maka saudara, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jangan kita anti dengan teguran. Ketika kita ditegur oleh Tuhan, katakan, ya Tuhan, terima kasih, aku mau taat. Bukan hanya menyadari hak kehadiran Kristus, bukan hanya menanggapi keteguran, tetapi menanggapi juga ajakan Tuhan. Setiap hari Tuhan panggil kita. Ia mau kita bersekutu dengan Dia. Ia mau kita menyerahkan segala beban-beban kita. Marilah kepada Aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Maka saudara, kita harus menanggapi ajakan Tuhan itu. Dan yang berikut, bernaung dalam kedamaiannya. Kita tinggal bersama dengan Kristus. Nyaman dan tenang. Ada seorang anak kecil yang takut kegelapan. Dan suatu ketika di tengah malam, lampu rumah mereka mati listriknya. Kamarnya dengan kamar bapaknya beda. Dan ketika lampu mati, gelap, dia menangis, dia teriak histeris. Dan bapaknya berbicara, hei jangan menangis, papa ada di sini. Saudara, ketika dia mendengarkan suara bapaknya, maka walaupun jauh tidak sekamar dengan dia, tetapi dia tenang. Ada papanya yang tahu keberadaannya. Saudara, ketika kita berkata bahwa kita tinggal di dalam Kristus, hendaknya kita menyadari kehadiran Kristus dimanapun kita berada. Kita menanggapi tegurannya, kita terbuka, kita menanggapi ajakan Tuhan, dan kita bernaung dalam kedamaiannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kesaksian di mana seorang pendeta membesuk jemaatnya. Dan waktu membesuk jemaatnya ternyata tuan rumah pergi keluar kota, yang ada hanya nyonya rumah, ibu rumah tangga. Dan saudara, ternyata keluarga ini adalah keluarga yang terhormat di daerah itu. Dan pada waktu pendeta bercakap dengan nyonya rumah, maka si pendeta bertanya, apakah ada Kristus di rumah ini?
Waktu Pak Pendeta bertanya kepada ibu itu, dia agak bingung. Iya, pendeta berkata, apakah ada Kristus di dalam rumah ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika suaminya pulang, dia katakan, Pak Pendeta tadi datang, Pak. Dan dia bertanya, apakah ada Kristus di rumah ini? Si bapak berkata, ya kenapa kamu nggak bilang bahwa keluarga kita ini adalah keluarga yang terhormat? Tapi Pak, dia tidak bertanya, itu jelas dia katakan, apakah ada Kristus dalam rumah ini? Dia tidak bertanya bahwa kita keluarga terhormat atau bukan. Oh begitu ya. Terus suaminya, kenapa kamu nggak bilang bahwa ya kita baca Alkitab setiap hari? Pak, jelas yang dibilang oleh Pak Pendeta. Apakah Kristus ada dalam rumah ini? Dia bukan berkata apakah keluarga ini keluarga terhormat, apakah keluarga ini baca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan. Dia tidak tanya begitu. Begitu ya. Kenapa kamu nggak bilang bahwa setiap minggu kami beribadah? Iya, tadinya juga saya mau mengatakan itu. Tetapi kata pendeta itu begitu tegas, jelas, apakah Kristus ada dalam rumah ini? Maka saya bingung. Iya ya, kata suami istri itu. Mereka memikirkan apakah Kristus ada dalam rumah ini. Dalam kebingungan mereka, saudara, maka mereka telepon Pak Pendeta. Pak Pendeta, kami ingin bicara, mau menanyakan sesuatu. Buatlah janji, dan Pak Pendeta berkata, besok datang jam sekian. Dan suami istri itu, mereka datang ke ke kantor pendetanya. Dan ketika mereka bercakap-cakap, maka banyak percakapan yang disampaikan. Tapi Pak Pendeta itu membacakan ayat firman Tuhan, Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dan dia menjelaskan firman Tuhan itu kepada suami istri ini. Dia katakan ada 4 hal di situ. Yang pertama, Yesus membuat tawaran. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tok, tok, tok. Yesus menawarkan bahwa ia mau hadir dalam rumah itu. Lalu apakah Tuhan Yesus memaksa dia masuk? Tidak. Yang kedua, respon daripada yang punya rumah. Dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ini respon. Lalu setelah manusia memberikan respon, maka Allah bertindak. Dikatakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu saudara, yang keempat, terjadi relasi. Ketika Tuhan sudah masuk di dalam rumah, dia katakan, dan ia bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan aku. Ada persekutuan yang intim, ada persekutuan yang indah antara Allah dan umatnya. Tema kita hari ini, persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendeta ini menjelaskan 4 poin itu. Maka saudara, dilanjutkan oleh Pak Pendeta ini menyampaikan kepada keluarga ini. Bapak, Ibu, kalau Kristus sudah ada di dalam rumah, di mana dia menawarkan dan Bapak Ibu telah memberikan respon dan dia bertindak, dia masuk dalam rumah, maka terjadi kebersamaan. Hal yang pertama Bapak Ibu lakukan, luangkanlah waktu untuk membaca firman-Nya. Dengar suaranya. Mintalah dia untuk mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya kepada Bapa dan Ibu. Supaya lebih mengenal dia. Ini yang disampaikan oleh pendeta itu. Lalu berbicaralah kepadanya dengan bebas. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Indah sekali Bapak. Dan yang terakhir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu sekeluarga.
Mari Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini sekaligus buat kita. Bahwa pada pagi hari ini Yesus membuat tawaran. Apakah engkau mau membuka pintu buat dia? Dan ketika engkau meresponi itu, Tuhan bertindak di mana ia masuk ke dalam, dan apalagi ia mau bertindak, mau melayani kita. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak dan Ibu yang sudah ada di dalam Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi anak Tuhan. Sekedar mengingatkan kita kembali. Luangkanlah waktu Bapak Ibu untuk merenungkan firman-Nya. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman itu kepada saya, supaya saya lebih banyak mengenal tentang Engkau. Dan nyatakanlah keinginan saudara, doa-doa saudara. Dan supaya setiap doa dan keinginanmu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu ada damai dan sukacita dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Meteraikan firman ini sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami menaikkan pokok doa kami mengucap syukur untuk GKBI yang Tuhan terus pelihara, Tuhan jaga sampai saat ini. Bahkan juga semua pelayanan yang ada Engkau telah memberkati. Dan tolong kami untuk tetap antusias di dalam mau mendengar Tuhan berbicara, dalam menyampaikan isi hati kami. Kami memuji Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau mencurahkan berkat-berkat secara jasmani dan secara rohani kepada kami. Kami juga bersyukur untuk beberapa jemaat kami yang berulang tahun. Bapak Wahyu Gani, Ibu Tini Cahyadi, Ibu Heni Horosan, Saudara Marvin Jahya, Ibu Vanessa. Mereka sudah ditambahkan umurnya 1 tahun. Tuhan, Engkau sendiri juga yang terus memelihara dan menjaga ke depan dan memberikan yang terbaik. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan semua pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan memberkati Bapak. Kami juga doakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi bangsa kami dan sertai, dan secara khusus untuk proses vaksin saat ini Tuhan memberkati. Sehingga kelak kami boleh bebas dan kami boleh sungguh menikmati keleluasaan dan melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.